Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah Engkaulah Anak Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang pemuda datang kepada saya dan dia berkeluh kesah kepada saya. Dia berkata bahwa setelah 1 tahun, jadi dia sudah 1 tahun lulus dari sebuah universitas menyelesaikan S1-nya, sudah diwisuda S1. Kemudian dia tentu saja mencari pekerjaan, melamar ke sana kemari, dan tidak terasa sudah 1 tahun dia berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak dapat juga. Maka kemudian pemuda ini berkata kepada saya, apakah benar bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita imani itu adalah Allah yang penuh kasih? Apakah benar Tuhan Yesus Kristus yang kita imani itu adalah Allah yang Maha Kuasa? Karena sudah 1 tahun sejak saya lulus dari universitas dan saya berjuang untuk mencari pekerjaan, kok tidak dapat juga. Terus terang Romo, lama-lama saya menjadi sangsi dan saya menjadi tidak yakin lagi kalau Tuhan Yesus Kristus itu memang benar-benar Allah yang mencintai saya. Kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang Maha Kuasa. Dan bahkan saya juga pernah berpikir, jangan-jangan Tuhan Yesus Kristus itu, Yesus itu hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan, bukan Allah, seperti yang diimani dalam iman Kristiani. Jadi bagaimana Romo? Apa tanggapan Romo mengenai pengalaman hidup saya ini? Kemudian saya pun berkata kepada pemuda itu bahwa dalam kehidupan kita itu ada 2 jenis waktu. Yang pertama adalah waktu manusia dan yang kedua adalah waktu Tuhan. Dan kita harus hidup berdasarkan waktu Tuhan, bukan berdasarkan waktu kita, waktu manusia. Kalau kita mendasarkan hidup kita pada waktu manusia atau waktu kita pasti akan kecewa. Dalam hidup ini pasti kita akan merasa kecewa, terus tidak pernah sukacita, tidak pernah merasa damai sejahtera. Karena hidup ini kita dasarkan pada waktu manusia, waktu kita. Kalau waktu manusia, itu secara kodrati semua manusia itu pasti kalau menginginkan sesuatu, kalau suatu hari dia menginginkan sesuatu, pasti maunya hari itu juga, saat itu juga, apa yang dia inginkan itu tersedia atau terjadi. Tetapi repotnya waktu manusia ini ternyata tidak sama dengan waktu Tuhan. Manusia boleh punya agenda, boleh punya jadwal. Apapun yang saya inginkan harus terjadi saat ini. Tapi Tuhan juga punya agenda, Tuhan juga punya jadwal. Nah, inilah yang disebut dengan waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu tidak selalu atau tidak harus sama dengan waktu manusia. Bahkan seringkali waktu Tuhan itu begitu lama, mengharuskan kita untuk menunggu dengan begitu lama, tetapi intinya tetap sama, pasti dikabulkan. Dalam pengalaman saya sebagai Romo, saya sering sekali menerima sharing dari umat Katolik yang menikah beda agama, entah itu pria, entah itu wanita, sama saja. Ada seorang bapak mengatakan setelah menikah beda agama, secara Katolik, menikah beda agama di gereja Katolik, tentu dia mengharapkan istrinya segera mengikuti dia menjadi seorang Katolik. Dan dia berdoa
Dia berdoa setiap hari dan itu makan waktu bertahun-tahun ya. Nah, akhirnya jawaban Tuhan itu baru dia dapatkan ketika dia sudah berdoa selama 25 tahun, bayangkan ya. Jadi 25 tahun berdoa supaya istrinya mau menjadi Katolik ya, mau menyerahkan dirinya kepada Kristus ya. Membutuhkan waktu yang tidak singkat ya, 25 tahun ya. Tetapi Bapak ini terus berdoa dengan tekun ya, dan akhirnya sesuai dengan waktu Tuhan, akhirnya istrinya pun ya tanpa dipaksa ya, tanpa dirayu, tanpa didesak-desak, akhirnya memutuskan sendiri menjadi seorang Katolik. Baru-baru ini saya juga mendengarkan sebuah sharing ya dari seorang ibu yang juga menikah beda agama, dan ini lebih lama lagi ya, doanya dikabulkan oleh Tuhan ya. Jadi dia setiap hari berdoa rosario supaya suaminya yang berbeda agama mau menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dan berapa waktu yang dia butuhkan? 39 tahun ya, luar biasa ya. Jadi ya sebentar lagi sudah pesta emas itu ya. Jadi 39 tahun pernikahan baru dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Suaminya di suatu hari ya tanpa diduga, tanpa dikira, tiba-tiba menyatakan dirinya ingin untuk bergabung dengan gereja Katolik, dibaptis menjadi pengikut Kristus 39 tahun ya. Dan ibu ini dalam masa perkawinan 39 tahun itu dia terus tekun berdoa ya, berdoa rosario, 1 kali rosario setiap hari untuk pertobatan suaminya ya. Maka saya katakan kepada pemuda itu ya, kamu jangan putus asa ya, jangan gelisah dan resah ya, ini sudah 1 tahun kok doa saya tidak dikabulkan juga oleh Tuhan ya, tidak dijawab juga oleh Tuhan ya, ini sudah 1 tahun ya. 1 tahun itu kan menurut waktu manusia ya, menurut waktu kita ya, tetapi nggak usah berpikir soal kapan ya, bila mana ya. Yang penting berdoalah terus, sabar dan terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan itu. Kalau waktunya sudah datang, kalau waktu Tuhan itu sudah datang, kamu pasti akan mendapatkan pekerjaan ya. Dan perbincangan ini itu terjadi 2 tahun yang lalu ya. Ini perbincangan ini terjadi 2 tahun yang lalu, dan sebulan yang lalu saya berjumpa dengan pemuda ini di gereja setelah misa hari Minggu, dan saya bertanya kepada dia ya, bagaimana hasil doamu ya sampai hari ini, apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan ya? Dan kemudian dia berkata, Romo, 2 bulan setelah Romo menasihati saya dan mendoakan saya, juga memberkati saya ya, 2 bulan setelah perjumpaan kita itu saya mendapatkan pekerjaan ya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga ikut senang dan bahagia ya dengan pengalaman pemuda ini, dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan, dan dia sekarang juga cukup berbahagia dengan pekerjaannya yang baik ya. Intinya dalam kehidupan ini kita harus mendasarkan diri pada waktu Tuhan dan jangan pada waktu manusia ya. Kalau mendasarkan pada waktu manusia, kita pasti akan selalu kecewa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan di sebuah kota, ya tidak disebutkan ya kotanya apa, yang jelas di tepi Danau Galilea. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat ya. Tuhan Yesus melakukan banyak karya-karya ajaib ya, menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati ya, dan
banyak hal yang dia lakukan, juga mengajar, ya, mengajar banyak orang dengan kata-kata yang mengagumkan. Dan karenanya banyak orang akhirnya berduyun-duyun, ya, dari seluruh penjuru Galilea datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya dan untuk meminta mujizat, ya, meminta penyembuhan, ya, meminta keajaiban dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikannya, ya. Maka kemudian banyak sekali orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pelayanan. Dan ketika melihat, ya, ketika roh-roh jahat, ya, di sini dikatakan dalam Injil, ketika roh-roh jahat itu melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, ini roh jahat, ya, roh jahat ini menjadi terkagum-kagum, ya, dan mereka berseru, "Engkaulah anak Allah." Ya, ini padahal roh jahat, ya. Nah, makanya sungguh ironis dan miris, ya, kalau roh jahat saja itu berseru, ya, berteriak di hadapan Tuhan Yesus, ya, karena melihat karya-karyanya yang luar biasa itu. "Engkaulah anak Allah." Nah, sementara kita yang anak-anak Allah ini, ya, kita yang anak-anak Tuhan ini malah tidak percaya, ya. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu, ya, kalau Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Cinta, Allah yang Maha Dahsyat, ya, seperti pemuda yang saya ceritakan tadi, ya. Karena 1 tahun setelah wisuda nggak dapat pekerjaan juga, dia mulai sangsi akan kuasa Kristus, akan kasih Kristus, dan bahkan sangsi, ya, Kristus ini sungguh-sungguh Allah atau hanya manusia biasa, ya? Kok saya tidak dipenuhi apa yang saya minta kepadanya, ya? Ini manusia, ya, manusia yang dicintai Allah, anak Allah, ya, sangsi akan kuasa Kristus, ya. Sedangkan roh jahat saja, ya, ini roh jahat, ya, ini setan, ya, dari luar biasa, setan saja berseru, ya, "Engkaulah anak Allah." Wah, ini luar biasa, ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, ya, Markus bab 3 ayat 7 sampai 12, sungguh-sungguh menjadi sebuah bahan refleksi, bahan permenungan yang bagus untuk kita, ya. Kalau roh jahat saja tahu dan sadar bahwa Yesus adalah anak Allah yang Maha Kuasa, ya, maka tentu kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Allah ini harusnya, ya, lebih beriman, jauh lebih beriman daripada roh-roh jahat. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang kudus Karmel, Santa Teresa Avila, pernah berkata, "Hal yang terindah di dalam hidup ini adalah menyerahkan seluruh hidup kita pada kehendak Allah, atau membiarkan kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Karena Allah mengenal diri kita jauh lebih baik daripada kita sendiri, ya." Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari kita serahkan, ya, hidup kita ini sepenuhnya pada kehendak Allah, ya. Bukan kehendak kita, ya, seperti pemuda tadi akhirnya menjadi stres dan kecewa, ya. Kenapa kok sudah 1 tahun mencari pekerjaan gak dapat-dapat juga, ya. Nah, karena dia mendasarkan hidupnya pada kehendaknya, pada waktu manusia, ya. Nah, maka kita harus mengubah mindset ini. Mari kita hidup berdasarkan waktu Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan, ya. Apapun yang kita minta kepada Tuhan pasti akan diberikan, pasti akan dipenuhi. Nah, tetapi kapan, ya, bila mana apa yang kita inginkan itu diberikan oleh Tuhan, nah itu terserah Tuhan, ya. Seperti ibu yang berdoa selama 25 tahun, bapak, ya, bapak yang berdoa selama 25 tahun supaya istrinya bertobat, ya. 25 tahun, ya, itu nggak main-main, lama sekali, ya. Tapi akhirnya apa yang dia inginkan diberikan oleh Tuhan, ya. Juga seorang ibu yang 39 tahun berdoa supaya suaminya yang tidak mengenal Kristus
boleh bertobat dan mengimani Kristus, juga akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita serahkan hidup kita pada penyelenggaraan ilahi, pada penyelenggaraan Allah yang Maha Kuasa. Biarkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Biarkan Dia berkuasa atas seluruh hidup kita. Dan semoga dengan demikian hidup kita pun dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.